Karang Taruna yang seharusnya menjadi wadah pembinaan bagi remaja-remaja atau pemuda malah marak pergaulan bebas. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah pola interaksi sosial yang tidak terkendali. Kemudian apa saja sih bentuk-bentuk pergaulan bebas? Yaitu seperti nongkrong larut malam dan berhubungan tidak terarah, seperti pacaran tidak ada batas, seperti itu. Kemudian, bagaimana akhlak tasawuf akan menghadapi atau menyelesaikan ataupun menyikapi problematika remaja ini? Teman saya nanti akan menjelaskan bagaimana nilai akhlak tasawuf itu menyikapi problematika remaja ini. Saya Puspawardani dengan NIM 24205004 akan menjelaskan bagaimana peran akhlak tasawuf khususnya sifat tawadu dalam mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja Karang Taruna. Makna tawadu berarti menyadari kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawadu itu tidak sombong, tidak merasa paling benar, dan tidak ingin terlihat lebih hebat dari orang lain. Sikap rendah hati tersebut membuat seseorang lebih tenang, tidak mudah terbawa arus, dan tidak tergoda untuk mencari validasi dari lingkungan atau orang lain. Mengapa pergaulan bebas bisa terjadi? Banyaknya remaja terjumus ke pergaulan bebas disebabkan oleh berbagai dorongan, yang sebenarnya hal tersebut bersumber dari ego. Misalnya, ingin dianggap keren, gengsi kalau tidak ikut-ikutan, ingin diakui oleh teman-teman, dan merasa malu jika tidak mengikuti tren saat ini. Semua hal tersebut terlahir dari keinginan agar terlihat hebat di mata orang lain. Bagaimana tawaduk menjadi solusi? Yang pertama, tawaduk menghilangkan rasa gengsi dan tekanan pertemanan. Remaja yang rendah hati tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain. Ia tidak peduli jika dianggap kuno, karena ia tahu harga dirinya bukan dinilai dari pergaulan bebas, tetapi dari ketaatan dan akhlaknya. Kedua, tawaduk membentuk hati yang lembut dan mudah menerima nasihat. Seseorang yang tawaduk tidaklah keras kepala. Ketika orang tua atau seseorang menasihatinya, ia akan mendengarkan dan tidak akan membantah. Yang ketiga, tawaduk mendorong memilih teman yang baik. Remaja akan menjauh dari kelompok yang suka pamer, huru-hara, atau mengajak pada hal perilaku bebas. Ia akan lebih selektif dalam berteman. Yang terakhir, tawaduk membuat remaja lebih sopan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Karena rendah hati, ia mampu menjaga batas pergaulan dan tidak mudah melampaui norma. Hasil akhirnya, dengan akhlak tawaduk, remaja tidak mudah terprovokasi untuk ikut-ikutan pergaulan bebas. Ia lebih mantap dalam prinsip, lebih tenang dalam bersikap, dan akan lebih kuat menghadapi tekanan lingkungan. Yang kedua, dengan cara ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat dalam setiap perkataan, perbuatan, dan amal hanya untuk mencari ridho Allah, bukan untuk mendapat pujian, perhatian, keuntungan pribadi, atau tujuan duniawi. Peran ikhlas dalam mengatasi pergaulan bebas yang pertama dengan cara membersihkan niat dari pamer. Remaja yang ikhlas tidak mencari perhatian lewat pergaulan bebas. Yang kedua, menguatkan integritas diri. Remaja tetap menjadi baik walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu dengan cara membangun identitas berdasarkan nilai, bukan tren. Remaja mencari jati dirinya tidak harus melalui pergaulan bebas, bisa dengan yang lain. Kesimpulannya, remaja menjadi lebih stabil secara emosional dan tidak bergantung pada pengakuan lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang sabar dalam pergaulan bebas. Di sini pergaulan bebas dan kurangnya kesabaran itu membuat remaja cenderung lebih tidak tahan godaan, terus ingin mencoba sesuatu tanpa memikirkan akibat. Akibatnya mereka memilih jalan pintas untuk kenikmatan sesaat, tapi itu akan merusak remaja sekarang. Dan di sini sabar itu menjadi penyelesaian agar kita itu terjauh dari yang namanya pergaulan bebas. Yang pertama yaitu melatih menahan diri dari dorongan nafsu. Sabar membuat
kita kuat menghadapi tekanan teman dan godaan media sosial. Karena kalau kita sabar, kita itu akan dijauhkan dari nafsu. Kita bisa mengendalikan nafsu. Ya, yang kedua, menguatkan keteguhan dalam prinsip. Ia tidak mudah tergoda untuk mencoba hal-hal yang merusak diri. Karena dia tahu kalau kalau dia tidak teguh dalam prinsip, dia akan selalu ikut-ikut temannya dan takutnya akan merusak dirinya dalam pergaulan bebas tersebut. Yang ketiga, mengajarkan berpikir jangka panjang. Remaja jadi mampu melihat akibat pergaulan bebas, bukan hanya kesenangan sesaat. Jadi kesabaran itu membuat remaja lebih bisa berpikir jangka panjang. Mereka tahu akibat dari perilaku mereka. Kalau mereka melakukan hal seperti itu, akibatnya akan bagaimana untuk kedepannya. Yang terakhir yaitu membentuk kepribadian tidak impulsif. Sifat sabar menahan langkah sebelum melakukan sesuatu yang salah. Di sini kesabaran itu membentuk kepribadian remaja agar yaitu terjauhkan dari pergaulan bebas. Hasilnya remaja lebih tahan menghadapi godaan dan lebih terkendali dalam tindakan. Jadi, setelah melakukan tahap tawadu, kemudian ikhlas dan sabar, tahap selanjutnya adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah introspeksi diri. Introspeksi diri itu adalah bentuk bagaimana kita mengevaluasi diri kita terkait dengan problematika pergaulan bebas di remaja ini. Evaluasinya atau introspeksi dirinya dalam bentuk apakah kita ini sudah menjauhi pergaulan bebas, apakah kita ini masih tergolong dengan remaja yang pergaulan bebas, apakah kita sudah menjauhi pergaulan bebas tersebut. Nah, seperti itu. Jadi muhasabah adalah bentuk bagaimana kita melihat diri kita. Kita lihat diri kita apakah kita masih melakukan kesalahan tersebut, masih melakukan dosa tersebut. Kemudian kalau kita masih melakukan problematika tersebut, dosa tersebut, kita kembali ke tahap awal, yaitu tawadu, ikhlas, kemudian sabar, lalu kita muhasabah diri lagi. Jadi muhasabah adalah bentuk kita mengevaluasi diri kita terkait problematika yang kita hadapi tersebut. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.